Bagi orang Kristen yang selalu menonton ini, percayalah, amarahmu bahkan menunjukkan bahwa sifat kamu adalah orang jahat seperti itu. Karena yang setahu saya, Yesus adalah penyayang. Apa sih yang kita salahkan tentang agama? Jadi agama Islam itu adalah agama yang benar loh Pak Ustadz. Jadi menurut saya juga agama Kristen juga benar bagi saya gitu. Nah, jadi saya salut sebenarnya. Jadi makanya pesan saya kepada umat Kristen yang ada di Indonesia, jangan mau terpancing, tetap berbuat baik. Artinya, kalaupun memang agama itu menjadi beban, buat apa kita? Contohnya, buat apa kita membela agama kita? Di sini ada teman kita Pak Dehe sama Bang Jeremia, yang mana Bang Jeremia mengatakan Yesus punya Tuhan. Ya, kalaunya Pak Dehe, beliau tidak percaya dengan Paulus. Nah, background kau, Bang Sirait, kayak gimana? Maaf Pak Ustadz, sebelum ke sana, boleh curhat dah Pak Ustadz? Boleh apa? Boleh curhat dah sebelum ke sana pertanyaan, curhat dulu, boleh dah? Coba silakan. Jadi tadi kan sebenarnya aku lihat tadi apa namanya ini judul di situ kan di Bible ada ayat palsu. Jadi setahu saya belum pernah tahu kalau Bible itu ada yang palsu di dalam ya kan. Jadi nanti dulu nih. Cuma curhat dulu Pak Ustadz. Jadi curhat saya ya Kristen Pak Ustadz ya. Jadi mertua saya Islam. Dengar nggak Pak Ustadz? Lanjut. Jadi maksudnya seperti itu. Jadi sering ku tonton Pak Ustadz. Sebenarnya itu Pak Ustadz itu orang baik. Apalagi Ustadz IP ini sering kulihat, senang aku. Jadi apalagi rumah saya juga di sini dekat dengan masjid. Saya senang dengar hari Jumat ibaratnya ceramah di masjid itu kan, dengar senang aku. Jadi intinya sebenarnya mana ya Pak Ustadz ya? Aku bangga jadi orang Kristen kan artinya saya dari bayi, terlahir dari bayi kan, terlahir di dunia ini kan dari bayi. Artinya saya pun ajaran Kristen pun kan terbuat dari orang tua kan Pak Ustadz. Maksudnya cerita saya seperti ini Pak Ustadz. Apa sih yang kita salahkan tentang agama? Jadi agama Islam itu adalah agama yang benar loh Pak Ustadz. Jadi menurut saya juga agama Kristen juga benar bagi saya gitu. Nah, jadi saya salut sebenarnya. Jadi makanya pesan saya kepada umat Kristen yang ada di Indonesia, jangan mau terpancing, tetap berbuat baik. Artinya, kalaupun memang agama itu menjadi beban, buat apa kita? Contohnya, buat apa kita membela agama kita? Tetapi kita sifat kita jahat. Percuma Pak Ustadz. Saya pribadi Pak Ustadz, saya tidak berani membela agama saya kalau saya jahat. Percuma, Tuhan saya pasti marah. Kamu buat apa membela saya? Sedangkan kamu aja jahat, kan gitu ibaratnya. Mohon maaf ini cerita aja Pak. Jadi saya imani iman saya bangga dengan Pak Ustadz. Artinya saya tonton Pak Ustadz tak pernah marah, artinya selalu sabar. Pak Ustadz itu sabar, selalu saya lihat setiap ibaratnya kayak gini sabar orang. Jadi salut saya. Jadi bagi orang Kristen yang selalu menonton ini, percayalah, amarahmu bahkan menunjukkan bahwa sifat kamu adalah orang jahat seperti itu. Karena yang setahu saya Yesus adalah penyayang. Walaupun dihina, disiksa, menurut saya Pak Ustadz, saya orang awam. Jadi mohon maaf Pak Ustadz, jadi mertua saya adalah Islam. Saya bangga Pak Ustadz. Jadi lebaran saya lebaran, Natal saya Natal Pak Ustadz. Jadi salut. Gitu. Itu aja saran saya Pak Ustadz. Jadi maksud saya itu damai adalah kebahagiaan. Baik, saya kasih jawaban sedikit ya Bang ya. Kalaunya kita ya di dalam dalil kita tuh kullu mauludin yuladu alal fitrah ya, setiap bayi yang lahir itu dia belum beragama tapi fitrah suci gitu. Tinggal orang tuanya aja kan yang menjadikan dia Kristen atau Islam. Terkait yang Anda katakan pada saya tadi ya tentang di judulnya nih ada ayat palsu di Bible. Bukan berarti saya menghina, enggak. Saya hanya memberitahu teman-teman Kristen. Karena apa? Ya, karena apa? Karena kita itu tidak bisa beriman dari sesuatu yang kita dasari dari kepalsuan gitu. Maka kalau kita mengambil dari kepalsuan, maka iman kita ya ikut-ikutan yang palsu jadinya. Setidaknya kan teman-teman yang Kristen mau belajar. Bukan berarti saya harus menghina, enggak. Atau marah-marah sama teman Kristen, enggak. Kebanyakan teman-teman Kristen yang marah sama saya.
Kan kayak gitu. Bukan berarti judul ini menghina Kristen, enggak, hanya memberitahu di Bible ada ayat palsu, silakan Anda pelajari, kan kayak gitu. Jadi gitu, Bang. Nah, apakah menurut saya ayat palsu ini enggak? Jadi menurut dari kitab Anda sendiri, menurut penerjemahnya. Gitu. Jadi saya mau tahu, Bang, paham Anda ini kayak gimana? Apakah menurut Anda ya Yesus itu adalah Tuhan atau Yesus punya Tuhan gitu? Setahu saya Pak, ya artinya saya tadi Pak Ustadz, kalau mereka tuh bilang saya bilang saya itu orang awam. Saya ibaratnya gereja pun kadang tidak tiap hari minggu ke gereja kadang Ustadz. Jadi mohon maaf, enaklah jujur Pak Ustadz. Artinya saya orang Kristen Pak Ustadz. Jadi kadang juga gereja kadang tidak. Jadi yang saya tahu sih kalau ibaratnya Tuhan Yesus adalah punya Bapa. Artinya Bapa itu satu, itu sih sebenarnya penyayang ya kan. Cuman artinya tak nampak gitulah. Jadi saya sebagai manusia biasa Pak Ustadz yang banyak dosa ini, saya tak bisa menghakimi. Artinya saya tidak bisa menghakimi saya bahwa saya benar, bahwa saya jahat gitu kan. Jadi saya hanya percaya Tuhan apapun agama saya. Saya hanya percaya bahwa Tuhan menolong saya gitu. Itu intinya maksudnya. Jadi kalaupun saya bertanya tadi Pak Ustadz, di antara Bible tadi yang Bapak Ustadz bilang, Bible ada ayat palsu, cuman saya mau tahu di Bible mana dia. Apa di Kejadian kah, Keluaran kah gitu Pak Ustadz. Jadi nanti bisa saya cek semua. Nih, saya tunjukkan ya. Kita akan tunjukkan sama abangnya. Sorry ya, Bang Jeremia sama Pak Dehi. Saya mau ngomong dulu nih. Kita balik ke tema ya. Ini Bang ya, Alkitab Sabda kan gitu. Oke? 1 Yohanes 5 nomor 7 ayatnya. Ya. 1 Yohanes 5 nomor 7. Ini isi ayatnya, sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Nah, ini menurut penerjemah Anda ya. Menurut penerjemah Anda nih, adalah ayat palsu. Bagian ayat ini pasti tidak asli katanya. Tuh. 1 Yohanes 5 nomor 7 tadi adalah ayat palsu. Ini menurut penerjemah Alkitab sendiri. Bukan menurut saya, karena dia kasih keterangan di sini ya, ini adalah ayat palsu, pasti tidak asli ya. Karena alasannya kenapa? Karena ini hanyalah catatan kaki, tidak ada naskah Yunaninya. Gitu. Oke? Tuh, salah satunya. Pak Ustadz, paham. Jadi kurang jelas itu karena maunya saya itu Pak Ustadz dibaca dari atas, maksudnya jadi biar pahamnya. Jadi kalau ibarat singkatnya, baik. Nih ya. Kita baca dari atas ya, teman-teman semuanya, sebentar ya. Nih, ya kita baca dari atas. Saya gedein dikit ya. Ini Alkitab Sabda. Ayatnya 1 Yohanes 5 nomor 7. Ya. Sekali lagi ya. Nih. Tar. Kok kegeser? Nih. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Ya, ketiganya adalah 1. Nah, ini kita lihat catatannya ya. Bagian ayat ini tidak terdapat dalam naskah-naskah Yunani yang paling tua dan tidak pula dalam terjemahan-terjemahan kuno, bahkan tidak dalam naskah-naskah paling baik dari Vulgata. Bagian ini kiranya aslinya sebuah catatan di pinggir halaman salah satu naskah terjemahan Latin yang kemudian disisipkan ke dalam naskah-naskah oleh penyalin dan akhirnya bahkan disisipkan ke dalam beberapa naskah Yunani. Karenanya bagian ini pasti tidak asli. Oke? Oh, paham saya. Jadi menurut penerjemah dari kitab Anda ya,
ayat ini adalah ayat palsu, pasti tidak asli gitu. Gitu Bang. Nah, saya hanya kasih tahu tentang masalah itu, oke? Nah, menanggapi hal itu ya, Anda mungkin punya tanggapan sendiri. Bang Jeremia punya tanggapan sendiri. Kalau Pak Dehe kan punya tanggapan sendiri juga. Jadi kan judul ini artinya pemberitahuan, tidak asli pasti palsu gitu. Apakah saya yang bilang? Enggak? Dari kitab Kristen sendiri, penerjemahnya sendiri gitu. Yang mempunyai kapasitas di Kristen sendiri yang bilang seperti itu. Belum. Kira-kira Bang Jeremia atau Bang Sirait ada yang ditanyakan? Ya, mungkin seperti itu Pak Ustadz. Artinya terima kasih keterangannya. Cuman tadi sebenarnya kalau menurut saya siang kitab tadi atau tidak terlalu masalah sebenarnya Pak Ustadz. Bisa saya gambarkan yang namanya juga manusia ya Pak Ustadz ya. Mungkin juga yang menuliskan semua keterangan-keterangan ibarat dalam isi Alkitab juga manusia biasa. Waduh, Pak Dehe pelanggaran ini. Ada anak-anak kali itu Pak Dehe. Saya turunkan dulu Pak Dehe ya, minta naik kembali ya. Oke. Mengkonsumsi zat yang ditampilkan dalam lab ini dapat membahayakan kesehatan Anda. Rupanya ada rokok kah? Siapa yang merokok? Saya tak merokok Pak Ustadz. Saya sudah berhenti merokok selama sudah 5 tahun. Tidak baik merokok Pak Ustadz. Ya. Jadi ada tanggapan yang lain Bang Jeremia atau Bang Sirait? Kalau yang nggak ada, saya akan gantikan dengan Kristen yang antri gitu. Oke, terima kasih Pak Ustadz. Saran terakhir aja Pak Ustadz. Saran untuk kalau buat Pak Ustadz, terima kasih banyak semua arahan ya kan, ada pencerahannya. Bisa jadi satu ilmu bagi saya. Jadi yang kedua, artinya saya menyampaikan juga buat umat Kristen yang ada di bawah, marilah bersabar. Kalaupun kita salah, kalaupun kita benar, marilah lapangkan dada. Percayalah, Tuhan pasti berikan yang terbaik. Itu aja. Oke, itu aja Ustaz. Oke. Thank you ya Bang ya. Izin gantikan dengan Kristen yang lainnya. Bang Jeremia, ada yang disampaikan sebelum saya juga turunkan abang gitu dengan yang antri? Bentar dulu, kalau masih ada yang lain naikkan lain bentuk. Siapa tahu ada yang gini, pertanyaan Pak Ustadz. Pak Dehe belum ada minta naik beliau. Kenapa saya turunkan Bang Jeremia? Karena banyak yang antri, biar kita tidak ada framing nanti Kristennya keroyokan atau Muslimnya keroyokan gitu. Makanya kita satu-satu. Siapa tahu nanti ada yang berpendapat lain Pak Ustadz. Ya, kalau gitu Bang Jeremia saya izin turunkan dulu ya, karena saya ada pemberitahuan kepada muslimin dan muslimat. Gitu ya. Bentar. Oke. Nanti Bang Jeremia silakan meminta naik lagi ya. Nanti insyaallah dinaikkan moderator lagi. Oke ya. Oke. Thank you Bang Jeremia.